Ya ini dia, Peppermint Family. Tanaman di family ini berapi semua. Jadi musuh yang lewat auto gosong sih. Tapi dari semua tanaman ini, mana ya yang paling kuat? Selamat datang di YouTube NPC Berbisik. Kali ini gue bakal ranking semua tanaman dari Peppermint Family. Oh iya, tanaman di family ini juga punya kekuatan spesial, yaitu bisa ngasih efek hangat di area sekitarnya. Ya cocok banget lah buat di Frostbite Cave. Oke deh, kita langsung ranking aja ya. Snapdragon, dia bisa nyemburin api ke area 3x3 di depannya. Jadi sekali nyerang, bisa kena 3 lane sekaligus. Harganya 150-an, dan dia bisa ngasih 30 damage. Memang sih nggak terlalu besar ya, tapi karena serangannya area, dia bagus banget buat ngelawan zombie yang berkelompok. Buat early game, cukup pasang 2-3 Snapdragon di depan, udah lumayan buat nahan banyak zombie. Terus buat mid sampai late game, dia juga masih lumayan oke. Apalagi kalau udah max level, harganya nih turun jadi 100-an, dan damage-nya naik jadi 90. Cuman sayangnya jangkauan serangnya tuh pendek ya, cuma 3 petak aja. Tapi dengan harga yang cukup murah, bisa nyerang 3 lane dan masih berguna sampai late game. Menurut gua, dia oke lah masuk ke A tier. Amazing. Jalapeno, dia ini tanaman instant plant. Dia langsung meledak dan ngebakar semua zombie dalam satu lane penuh. Harganya 125-an dengan recharge 35 detik. Menurut gua masih oke lah buat tanaman instan. Cuma masalahnya dia hanya bisa bersihin satu jalur aja. Jadi kalau zombie lagi ramai di banyak jalur, dia ini jadi agak kurang fleksibel. Menurut gua dia tetap bagus lah buat kondisi tertentu, terutama kalau ada satu lane yang udah terlalu penuh. Jadinya oke lah, dia gua taruh di B tier. Berguna. Hot potato, dia ini tanaman instant use yang fungsinya bisa mencairkan tanaman yang kena es. Dan yang paling keren, harganya 0 san alias gratis. Wih, gratisan. Siapa yang nolak coba? Tapi uniknya mulai level 2, dia juga bisa ngasih 10 damage per detik ke semua zombie yang ada di petaknya. Terus di level 5, dia punya kemampuan tambahan, yaitu bisa ngalahin gurita dari Octo Zombie. Jadi bisa bantu ngelepas tanaman yang kena lemparan gurita. Menurut gua, hot potato ini ya cukup berguna sih. Soalnya dia gratis, jadi nggak ada ruginya ya kalau mau dipakai. Cuma ya, masalahnya dia situasional banget dan nggak terlalu sering kepake di banyak level. Jadi walaupun gratis dan punya beberapa fungsi, gua rasa setir udah pas lah ya buat hot potato. Pepperpot, dia ini tanaman pelontar yang ngelempar paprika. Damage utamanya 50, tapi yang bikin dia lumayan unik, dia juga bisa ngasih 10 splash damage ke zombie di area 3x3. Cuma masalahnya, harganya tuh 200-an. Menurut gua agak kemahalan ya, apalagi kalau dibandingin sama tanaman pelontar lain yang punya damage mirip dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau udah max level, harganya sih turun jadi 100-an, dan damage utamanya naik jadi 200. Terus splash damage-nya jadi 40. Ya lumayan banget sih ini. Jadi walaupun harganya agak mahal ya di awal, tapi dia nih masih punya kelebihan dari splash damage area. Jadi ya cukup berguna. Gua taruh dia di B tier. Fire Pea Shooter, harganya 175-an dan bisa ngasih 40 damage. Ini udah bagus banget sih, karena damage-nya mirip repeater, tapi harganya lebih murah. Kalau dibandingin sama Pepperpot, Fire Pea Shooter ini jauh lebih unggul. Dia bisa nyerang 2 kali lebih cepat, harganya lebih murah, dan total damage-nya juga lebih tinggi. Apalagi kalau udah max level, harganya turun jadi 125-an, dan damage-nya naik jadi 240. Dia memang paling enak dipakai di Frostbite Cave karena efek hangatnya nih cukup cepet. Jadi tanaman di sekitarnya bisa lebih aman dari serangan dingin. Tapi di dunia lain pun masih cukup bagus. Harganya relatif murah dan bisa terus nyerang zombie tanpa mekanik yang ribet. Ya walaupun di video sebelumnya dia gua ranking di B tier ya. Tapi kalau kita bahas family Peppermint, ya jelas sih dia nih ada di A tier. Amazing. Lava Guava. Ya, dia ini tanaman instan. Jadi begitu ditanam, langsung dia ngasih 200 damage di area 3x3. Terus ninggalin petak lahar yang terus ngebakar zombie yang lewat di situ. Harganya 75 san. Menurut gua ya murah ini.
Ditambah recharge-nya tuh cuma 15 detik, jauh lebih cepat dibanding kebanyakan tanaman instan yang biasanya 25 sampai 35 detik. Apalagi kalau udah max level, harganya turun jadi 25 san. Iya, 25 san. Murah banget ini mah. Jadi dengan harga yang murah, recharge cepat, dan damage-nya yang tahan lama, oke lah, dia gue masukin ke A tier. Amazing. Ghost Pepper. Dia bisa menghantui zombie dan ngasih 30 damage setiap 0,5 detik di area 4x1 di sekitarnya. Jadi kalau ada zombie masuk ke areanya, dia disiksa pelan-pelan cuy. Tapi setelah 10 detik, dia bakal... Ya, dia meledak dan ngasih 450 damage ke semua musuh di area 3x3. Jadi dia punya dua serangan. Pertama nyicil zombie, terus akhirnya meledak. Ya kerennya lagi, dia kebal dari serangan zombie dan bisa ditanam di mana aja. Ya mungkin karena dia hantu kali ya. Sesuai lah sama namanya. Harganya sih 75 san. Menurut gue ini murah banget buat kemampuan sebanyak ini. Damage-nya sakit, kebal serangan, bisa ditanam di mana aja. Terus masih bisa meledak pula. Setujulah kalian. Dia gue masukin ke S tier. Spesial bro. Jack-o'-lantern. Dia bisa nyemburin api sejauh 3 petak dan ngasih 300 damage. Buat tanaman penyerang yang bukan instant flame, damage segini tuh sakit banget loh. Cuma harganya 225 san. Ya lumayan mahal sih. Tapi masih oke lah dengan damage sebesar itu. Cuma ada satu hal yang gua kurang suka. Dia ini punya mekanisme charge dan semi manual. Jadi nggak bisa nyerang terus-terusan. Ada kayak bahan bakar gitu. Dan kalau habis, harus reload dan nunggu dulu. Terus pas lagi istirahat atau reload, dia tuh jadi rentan banget. Jadi dia harus deket tanaman pertahanan lah, biar nggak gampang diserang zombie. Kalau udah max level, harganya turun jadi 175 san. Jangkauannya naik jadi 5 petak dan damage-nya jadi 900. Sebenarnya gue pengen masukin dia ke A tier karena damage-nya tuh tinggi banget untuk kelas tanaman penyerang. Tapi gara-gara mekanismenya bahan bakar dan charge, gue rasa dia nih masuk ke B tier ya. Tapi ya oke lah, B tier plus kali ya buat dia. Berguna. Hot Death. Dia ini gabungan sweet potato sama jalapeno. Mekanismenya unik banget. Dia bisa narik zombie dari lane atas atau bawah buat pindah ke lane-nya sendiri. Terus kalau udah dimakan sampai habis, dia bakal meledak dan ngebakar satu jalur. Jadi sebenarnya dia lumayan bagus buat manipulasi lane dan ngatur posisi zombie. Cuma ya, menurut gua kekuatannya tuh agak nanggung. Health point-nya cuma 2000. Terus damage ledakannya cuma 1000. Dan yang bikin gua makin mikir adalah harganya, yaitu 175 san. Mahal juga ya buat kemampuan kayak gini. Kalau tujuan lu cuma mau ngalahin zombie, ya mending pakai tanaman instan aja. Kayak cherry bomb, udah deh langsung beres. Kalau pakai hot death rasanya tuh kayak ngulur waktu aja sih. Jadi karena harganya mahal dan penggunaannya cukup situasional, sorry banget, dia gua taruh di C tier. Fire Vine. Sama kayak vine lainnya, dia bisa ditanam di atas tanaman lain. Tapi dia cuma punya 300 health point. Jadi memang lebih tipis ya dibanding vine lainnya yang biasanya lebih tebel. Tapi sebagai gantinya, dia bisa nyerang. Dia bisa nyemburin api dengan 30 damage ke 2 petak di depannya. Mirip kayak Jack-o'-lantern, tapi bedanya dia nyerang otomatis dan terus-terusan. Nggak perlu reload dan nggak perlu recharge. Tinggal sembur sampai gosong. Harganya juga cuma 125 san. Jelas lebih murah dibanding Jack-o'-lantern. Dan kalau udah level maksimal, harganya turun jadi 50 san dan damage-nya naik jadi 120. Dengan harga yang murah, bisa ditanam di atas tanaman lain, terus punya serangan otomatis yang konsisten. Jelas banget, Pyrovine masuk ke S tier. Super amazing. Inferno. Dia ini tanaman penyerang. Dia bisa bikin tornado api yang bakal muncul setiap 6 detik. Tornado ini bisa nyeret dan dorong zombie ke belakang sambil ngasih 22 damage. Dan zombie pertama yang kena tornado bakal kena 5 kali damage. Harganya 200-an. Memang lumayan mahal sih. Tapi menurut gua sebanding banget sama kemampuannya. Soalnya dia bukan cuma ngasih damage, tapi juga punya crowd control. Di level 1 aja tuh dia udah kuat banget. Dia bisa ngenain sampai 6 zombie.
Kalau udah level maksimal, kemampuannya makin serem. Damage-nya naik dan bisa ngehit 12 zombie sekaligus. Buset, ini bukan tanaman lagi sih. Ini bencana alam. Jujur gua nggak tahu kalian bakal setuju apa enggak. Tapi kalau gua pribadi, dia jelas masuk ke S tier. Soalnya damage plus crowd control itu udah combo yang sangat mematikan. Iklan lagi, apalagi iklan buruk. Damage plus crowd control itu udah combo yang sangat mematikan. Meteor Flower, sesuai namanya, dia bisa manggil 2 meteor dari langit buat jatuh nyerang zombie. Satu meteor ngasih 120 damage, terus ninggalin petak terbakar yang bakal terus ngasih damage kalau diinjek zombie. Kalau udah level 6, dia bisa manggil 3 meteor sekaligus. Dan kalau udah max level, damage-nya naik jadi 350. Buset, lumayan sakit juga ya. Cuman kecepatan serangnya tuh 7 detik sekali, jadi lumayan lama ya. Terus targetnya tuh random. Kadang meteornya malah jatuh ke zombie yang sama. Ya jelas ini sayang banget lah. Jadi percuma tuh kalau kalian nanem banyak-banyak ya. Karena ujung-ujungnya ya nyerang zombie yang sama. Harganya juga 250-an. Lumayan mahal. Dan yang bikin sedih, pas max level harganya tetap 250-an. Jadi ya nggak ada diskon-diskonan nih. Tapi ada satu hal yang gue suka. Kalau dikasih plant food, dia bisa ngusir semua dinosaurus di Jurassic Mars. Mungkin dinosaurusnya takut punah kali ya. Awalnya gue pengen naruh dia di akhir sih. Damage-nya tuh gede banget dan bisa nyerang ke semua land. Terus gue suka banget lah sama visual dan cara serangnya yang unik. Cuman ya balik lagi, mekanisme serangnya itu loh yang random. Jadi walaupun mengerikan, kalau kita nggak bisa ngontrolnya, ya percuma. Jadi dia gue taruh di B tier. Bagus lah. Blaze Leaf, dia ini tanaman jarak dekat alias melee attack. Dia bisa ngasih 30 damage ke zombie di area 3x3. Jadi zombie yang udah deket langsung disabet pakai api. Tapi yang bikin dia menarik, setiap serangan ketiga dia bakal ngeluarin serangan spesial yang bisa ngasih 50 damage ke 3 land sekaligus. Memang harganya 175-an, lumayan mahal buat tanaman jarak dekat. Tapi menurut gua masih worth it karena dia bisa nge-cover 3 land sekaligus. Jadi walaupun mahal, kemampuan areanya ini loh yang bikin dia sangat berguna. Jadi gue taruh dia di akhir lah. Amazing. Blazing Knight. Gue dari awal bingung ya sama nih tanaman. Ini apaan woi? Instant plant kah? Single use kah? Kok rasanya nggak jelas banget? Mekaniknya tuh sebenarnya mirip kayak Ghost Pepper. Dia punya 2 serangan. Pertama, saat zombie mendekat, dia bakal ngebakar dirinya sendiri dan jadi kebal. Terus ngasih 20 damage setiap detik. Dan setelah 10 detik, dia bakal meledak, mengeluarkan kuda api yang bisa pindah land, ninggalin jejak api, dan ngasih 900 damage per hit. Nah dari segi kemampuan tuh sebenarnya keren banget ya. Tapi harganya tuh 300-an. Iya 300. Buat tanaman yang mekanismenya aja masih bikin gue bingung. Ini mahal banget sih. Ini jelas gak masuk akal lah. Buat tanaman yang bisanya gini doang. Gue malah curiga nih sama PopCap waktu bikin tanaman ini. Entah mereka tipe ngasih harganya, atau emang lagi ngantuk aja ya waktu ngerjain ini. Kayak udah jadi belum? Belum sih. Ya udah kumpulin aja. Mekaniknya juga kerasa kayak selesai nggak selesai dikumpulin ya. Duh aneh banget dah. Jadi maaf banget ini mah. Iya gua taruh di D tier. The hell bro. Ya jadi itulah semua tanaman dari Peppermint Family.